Pak Chandra, kalau menurut pengamatan Anda sebenarnya sudah separah apa posisi banjir saat ini yang terbaru? Silakan Pak Chandra. Terima kasih Mbak Dina, Bapak Ibu sekalian para pemirsa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita prihatin terjadi banjir sebesar ini. Tapi ada catatannya. Yang pertama adalah bahwa banjir di Dubai dan sekitarnya itu adalah fenomena tahunan. Setiap terjadi hujan lebih dari 1 jam, itu pasti banjir. Di depan wisma kami itu biasanya setinggi lutut itu banjir. Pagi banjir gitu ya, sore sudah kering, sudah disedot. Jadi pemerintah sini sudah siap dengan banjir. Nah sebelum hujan, 2 hari sebelumnya selalu diumumkan sekolah libur, pegawai negeri libur, swasta dihimbau untuk bekerja jauh dari bekerja di rumah. Nah, kemudian yang kedua, hujan yang kemarin hari Selasa, Senin malam sampai Selasa itu memang hujannya sangat dahsyat. Curah hujan tahunan di Dubai dan sekitarnya itu rata-rata 88 mm per tahun. Per tahun ya. Biasanya kita hujan tuh 2-4 kali setahun. Nah kemarin dalam waktu satu hari saja 24 jam itu terjadi curah hujan 280 mm. Jadi lebih dari 3 kali lipat. Dengan demikian bisa dibilang kota Dubai kolaps. Nah, sekolah-sekolah, pegawai negeri sudah aman di rumah masing-masing. Nah, orang-orang swasta atau yang masih nekat untuk melakukan aktivitas di luar rumah, nah itu yang terdampak. Yang kita lihat mobil-mobil terendam dan sebagainya. Nah, kondisi saat ini bisa dibilang kalau di luar bandara itu sudah terkendali, sudah rapi kecuali beberapa tempat titik. Antara lain adalah perbatasan di antara Emirates Dubai dengan Emirates Sharjah dan Emirates Ajman itu masih ditutup karena masih ada banjir di sana. Kemudian untuk kondisi WNI, alhamdulillah tidak ada WNI yang terdampak serius. Untuk UAE korban jiwa hanya 1 orang, seorang bapak-bapak yang mobilnya tenggelam itu. Untuk WNI tidak ada korban. Ada beberapa titik, 2 atau 3 titik yang kami kirimkan bantuan sembako. Tapi berupa makanan sudah jadi ya, kami kirim ke mereka. Nah yang paling menjadi fokus kami sekarang adalah para WNI yang ada di airport. Di luar kondisi sudah bagus, tapi di airport kita masih chaos. Dugaan saya saat ini lebih dari 500 WNI stranded di airport Dubai. Saya sudah sejak hari Selasa itu berada di airport ya, sampai pulang sebentar balik lagi ke sini. Karena banyak yang pesawat yang mengalami delay 10 jam, 12 jam bahkan akhirnya di cancel. Saya mencoba menenangkan para WNI ini, sebagian misalnya kami suplai dengan makanan. Itu yang yang perkembangan terakhir, Mbak Dina. Oke baik, kalau dari KJRI sendiri melihat WNI yang terjebak di bandara, apakah memang tidak bisa dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, Pak Chandra? Apa tantangan utamanya untuk mengevakuasi? Nggak bisa Mbak, karena mereka tidak punya visa untuk ke Dubai toh. Jadi memang semuanya kalau di bandara stranded. Sekarang itu diperkirakan ya saat ini saja di bandara itu ada sekitar 15.000 orang yang sedang stranded. Kalau mereka sudah mendapatkan kepastian untuk terbang, katakan 2 hari, mereka biasanya mendapatkan fasilitas visa dan hotel. Mereka bisa keluar. Tapi kan pesawat terus hadir ke sini, jadi orangnya bertambah terus. Sementara mereka yang sudah jelas penerbangannya, artinya jelas akan terbang hari ini, itu biasanya mereka stay di bandara. Saya belum tahu apakah 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau yang sudah 12 jam ini masih belum bisa terbang. Berarti bisa dipastikan bahwa kondisi WNI di bandara baik-baik saja ya Pak Chandra, bahwa dari KJRI bisa memastikan hal itu dan memang statusnya bahwa memang mereka masih meminta kepastian kapan akan bisa diterbangkan, begitu Pak Chandra? Betul Mbak, betul. Saat ini kami berempat, kami menggunakan batik, jadi ketahuan kalau kami Indonesia gitu kan. Ya, kami sapa satu persatu di bandara ini, begitu ada wajah tampang Indonesia kami sapa, terus kami coba dialog kalau betul itu apa yang bisa kita bantu.
Tapi mostly mereka butuh kepastian yang bisa kita berikan dalam menenangkan. Kalau mereka butuh makanan, kita suplai makanannya. Oke. Gitu. Oke, baik. Itu berkaitan dengan makanan begitu. Tadi sudah Anda menjelaskan bahwa dari KJRI memastikan bahwa makanan tersedia. Tapi kalau kita bicara soal banjir, ini kan juga berpengaruh terhadap akses listrik. Kami mendengar informasi bahwa di kantor KJRI juga sempat terjadi pemutusan hubungan listrik, mungkin karena memang konteksnya banjir. Kalau kondisi saat ini akses listrik dan juga mungkin berkaitan dengan internet secara general seperti apa, Pak, di sana? Alhamdulillah sejak kemarin siang itu sudah pulih listrik, air ya. Kalau untuk KJRI kebetulan kami tidak berada di daerah banjir, ya kan. Listrik kami terputus itu karena MCB yang meledak gara-gara kemasukan air. Jadi ada rembesan air. Alhamdulillah sudah bisa ditangani dan kemarin servisnya sudah berjalan lagi. Oke, baik. Kalau dari informasi yang kami dapatkan berkaitan dengan WNI yang ada di bandara, di akun Instagram KJRI juga sempat ada WNI yang minta pertolongan untuk dievakuasi. Kalau tadi dari penjelasan Pak Chandra, sebenarnya kan kondisi WNI di bandara ini baik-baik saja. Tapi berkaitan dengan secara spesifik, bagi WNI yang minta dijemput, bagaimana Pak status terkininya? Kami akan jemput, Mbak. Kalau memang minta dievakuasi, kami akan evakuasi. Kebetulan kami di KJRI ada beberapa fasilitas tempat tidur yang bisa dimanfaatkan untuk menampung masyarakat Indonesia. Kami akan pastikan itu untuk kami jemput. Oke, baik. Kalau kondisi Dubai saat ini mungkin dari pengamatan Bapak begitu yang sedang ada di sana seperti apa, Pak? Apakah memang misalnya transportasi umum sudah mulai bisa berlangsung? Apakah masyarakat setidaknya bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan pokok begitu, Pak, di tengah kondisi banjir ini? Kalau untuk kebutuhan pokok, alhamdulillah supermarket sudah buka kembali. Saya tadi dapat laporan dari rumah lah ya. Karena saya sudah di airport dari jam 5:30 tadi. Saya belum melihat kondisi di luar, tapi saya menduga untuk transportasi publik sepertinya belum pulih. Yang sudah ada itu taksi sudah bergerak lagi, tapi ada info dari teman-teman. Kalau transportasi publik saya sendiri kurang paham ya, saya harus cek itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya kepada Pak Chandra selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Semoga tetap aman ya Pak Chandra dimanapun Anda berada di Dubai.